warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, mantap, keren semuanya. Semangat semuanya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing anak-anak semua ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, boleh nggak sih dicek dulu temennya tuh di sebelahnya ada yang kosong nggak? Kita cek dulu ada nggak yang kosong? Siapa yang nggak masuk? Nggak ada, masuk semua. Nggak ada ya? Alhamdulillah semuanya udah pada masuk, semangat semua, sehat semua berarti ya hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih? Hari ini kita akan belajar perbandingan trigonometri. Sebelumnya anak-anak semua kan udah diajarin sama ibu. Ada perbandingan trigonometri itu dari dasar dulu, rumus-rumusnya dulu. Ya, sekarang kita masuknya ke pemanfaatannya nih. Nah, buat anak-anakku sekalian yang pengen jadi arsitek, ada yang mau jadi arsitek gak? Mau. Mau dong karena duitnya banyak ya. Iya. Nah gitu. Jadi kita akan belajar pemanfaatan trigonometri di dunia nyata. Salah satunya ada di piramida. Kenapa piramida? Gini, di piramida itu ada satu masalah yang ada nih. Contohnya ada gini. Kalau kalian zaman dulu gimana ada orang bisa menghitung alasnya, menghitung bangunannya tanpa menggunakan hal-hal yang keren sekarang yang canggih. Contohnya apa? Ya mungkin pakai apa? Meteran zaman dulu belum ada ya? Iya. Gimana coba mereka bisa ngitung dan sampai sekarang piramida itu masih berdiri kokoh. Nah, di situ sebetulnya ada pemanfaatan trigonometri di dalamnya. Nah, kita semua belajar itu tuh biar anak-anak semua nih terbuka. Matematika tuh gak cuma rumus. Matematika itu selalu ada manfaat di dunia nyatanya. Gitu ya. Oke. Sudah siap ya semuanya? Ya Bu. Nah, kita masuk nih ke tujuan pembelajaran yang dulu biar anak-anak tuh tahu setelah belajar ini kita bisa apa. Yang pertama, anak-anak nanti harus bisa mengidentifikasi segitiga siku-siku pada piramida dengan tepat. Karena kan kemarin udah belajar segitiga siku-siku ada sisi apa aja, terus ada mungkin bentuknya seperti apa, karakternya seperti apa ya. Kan kemarin udah belajar. Nanti ditanya, apa bisa nggak? Yang kedua, menggunakan perbandingan trigonometri untuk menentukan tadi tinggi dan panjang sisi pada model piramida. Itu yang tadi ibu tanyain. Gimana caranya orang zaman dulu bikin piramida tapi gak dihitung pakai meteran? Apalah itu? Mereka tuh belum tahu konsep matematika di situ. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, ada konsep matematika di dalamnya. Gitu. Nah, nanti anak-anak akan tahu perbandingan trigonometri itu buat apa di dunia nyata. Bayangin. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang apa ya, bikin anak-anak itu ini dia maksudnya. Pernah lihat gak bangunan kayak gini nih? Pernah? Nah, ada yang gampang deh. Tadi anak-anak jalan kan ya, ada bentuk yang mirip-mirip kayak gini nih. Iya. Bacang atau ya sarapannya tadi bacang kali ya? Iya. Namanya. Bangunan ini disebut bentuknya piramida ya. Kalau ini piramida udah pasti. Yang ini nih, apa nih? Tenda. Kalau ini Rumah. boleh ya rumah, bangunan kaca, apapun itulah. Yang penting dia bentuknya ada piramidanya, ya. Kalau ibu tanya, kira-kira bagian mana sih yang bisa dibentuk jadi bentuk segitiga siku-siku? Udah tahu belum anak-anak? Kira-kira yang mana? Belum ya? Belum ya? Iya belum, nanti kita mempelajari itu.
segitiga siku-sikunya ada di mana ya? Nah, ini dia pertanyaannya. Menurut kalian semua, gimana cara orang zaman dulu itu mengetahui tinggi si piramida, kemudian panjang alasnya berapa, agar bangunan tersebut kokoh? Gimana caranya? Boleh deh, kita gimana kira-kira apa? Oke, nggak apa-apa. Kalau Kia, oke, harus pakai tangga. Oke, ini menarik ya. Mungkin dulu namanya bukan tangga kali ya. Apa ya? Mungkin ada tali ya, gitu. Jadi pakai manual. Memang kita akan belajar trigonometri masuk. Tapi orang zaman dulu itu belum tahu trigonometri itu apa. Ya. Nah itu yang mau kita pelajari. Jadi bagus ya, hebat udah bisa ngejawab maksud dari pembelajaran hari ini. Jadi udah pada siap nih buat belajar pemanfaatan trigonometri yang ada di sini. Oke, keren, bagus. Lanjut. Nah, ini dia nih yang mau ibu tanyakan. Kita ingat lagi pembelajaran pertemuan kemarin. Yang pertama, segitiga siku-siku tuh ada A, ada B, ada C. Kalau yang A itu sisi apa ya? Sisi depan. Oke, kalau yang B? Kalau yang C? Sisi miring. Oke. Terus kira-kira dari bentuk segitiga siku-siku ini pasti kalian pernah belajar di kelas 9 dulu. Teorema Pitagoras. Kira-kira dari bentuk segitiga yang di situ apa yang didapatkan tuh? Teorema Pitagoras seperti apa? Masih ingat? Masih. Apa tuh? Oke, hebat. Masih pada ingat kelas 9 ya? Padahal udah SMA kelas 10. Oh, enggak lama ya. Masih baru materinya. Harus bisa. Coba kita cek ya. Apakah jawaban anak-anak benar semua? Benar ya semuanya ya? Hebat. Masih pada hafal, berarti masih pada mengingat, berarti kemarin anak-anak semua memperhatikan dengan baik ya. Bagus. Kita lanjut lagi. Coba ibu pengen menggali lebih dalam pemahaman anak-anak semua. Nah ini dia nih, mulai susah nih. Aduh, apa itu sin, apa itu cos? Masih ingat gak nih? Perbandingan trigonometri dasar, kemarin udah belajar. Sinus itu biasanya dari segitiga yang di situ berdasarkan sudut yang di situ juga membentuk perbandingan apa aja tuh? Ada A, B, C. Gimana perbandingannya? A per C, oke. A per C itu adalah sisi apa dan apa? Miring. Oke. Kemudian sekarang cos theta. Gimana kalau cos theta? Samping. Coba satu orang samping apa? Mantap. Oke. Kalau yang tan theta apa tuh? Depan samping. Apa? Depan dibagi samping. Berarti kalau pakai yang ABC itu yang mana? A per C atau A per B? A per B ya? Oh iya. Nah, itu dia. Sudut ini mah sangat-sangat penting ya. Anak-anak, sudut itu penting. Jadi angle-nya mau dari mana nih? Kalau tadi dari siapa namanya? Dari Maya. Maya itu mungkin terlihatnya bisa dari mana ya? Mungkin dari sini. Nah, hati-hati. Di trigonometri itu perlu dilihat juga sudutnya yang mana, ya. Kalau sudutnya di sini, depannya di mana? Kalau sudutnya di atas sini, depannya yang mana? Jadi tergantung sudut. Oke, lanjut. Benar ya? Tadi ada jawaban sama Maya dan teman-teman semuanya ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sebelum ibu membahas contoh soal, kayaknya kita udah pada bosan ya. Mendingan kita coba main dulu deh, ya. Kita pupuk semangat dulu ya, biar pada semangat mukanya udah pada lesu semua. Soalnya ngomongin sinus-sinusan ya, apa nih sinus-sinus di hidung ya. Coba
Biasa sih semangatnya biasa ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, siap ya. Oke, kita lanjut lagi. Fokus lagi. Boleh? Lanjut. Nah, sekarang udah nih main ke matematikanya nih, gimana nih cara kita mengerjakannya. Perhatikan ya. Ari dan Vina ingin membuat replika piramida untuk pajangan pada pemilihan kelas. Pada tampak samping replika tersebut terbentuk segitiga siku-siku. Sudut antara alas replika dan sisi miringnya adalah 41 derajat, sedangkan panjang alasnya 7 cm. Nah, yang ditanya, replika itu mau dimasukin ke pajangannya. Kira-kira tinggi si pajangan itu pas nggak sama si replika itu? Ya kalau nggak pas nanti ya gimana masukinnya ya? Jadi kita harus melihat apakah ini si Ari dan Vina bikin replikanya pas dengan pajangannya, karena pajangan kadang kan tingginya itu memang tidak sesuai dengan replika yang terbuat. Jadi kita yang harus menyesuaikan replikanya terhadap tinggi pajangannya. Sekarang kita akan gunakan konsep trigonometri di dalam persoalan ini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke penyelesaian, alangkah baiknya kita tahu informasi apa yang kita dapatkan ya. Di situ ada tampak samping replika. Ini yang paling terpenting dulu. Replikanya itu berbentuk apa? Coba. Replikanya berbentuk apa? Piramida. Piramida ya. Ayo fokus. Piramida. Begini ya bentuknya. Oke. Terus tadi katanya pada tampak samping replika terbentuk apa? Nah ini tadi kan anak-anak belum tahu. Bu, segitiga siku-sikunya gimana sih dari piramida? Ini di sini. Memang perlu digambar ya. Jadi perlu visual dulu. Jadi sebelum kita membayangkan, kita bisa dulu mencoba kira-kira di bagian mana yang ada segitiga siku-sikunya. Sebenarnya nggak ada di sini juga nggak masalah. Kan tampak samping itu bisa dari sini ya. Kemudian apalagi yang diketahui setelah kita gambar, apalagi yang diketahui itu sudut alas replika dan sisi miringnya. Ibu mau tanya, sudut itu berarti ada di sebelah sini, ini nomor 2 atau nomor 1 menurut teman-teman anak-anak semua? Satu, dua, ya. Dua ya. Coba betul nggak nih? Sudut antara alas replika dan sisi miringnya. Benar ya? Benar. Alasnya ini, terus sisi miringnya yang ini. Berarti di sini tidak membentuk segitiga, bentuk sudutnya. Berarti di angka 2 ini. Kita bisa kan dia dengan theta. Terserah anak-anak semua ya, mau theta, mau apa, itu masalah. Tadi berarti ini ibu pakai theta, berarti tetanya berapa? Kalau dari soal 41 derajat. Kemudian apa lagi yang diketahui? Panjang alas. Kalau ini kan panjang alas itu yang A atau yang B? Gimana? Ya? Oke, benar ya yang A ya, karena panjang alas itu ini anak-anak. Ini mah baru panjang segitiga siku-sikunya. Yang tadi sisi samping itu ya. Bukan ini. Oke, berarti dia A-nya di sini A-nya berapa berarti? 7 cm. Nah yang ditanya adalah ini pas gak itu kotak pajangan ini loh. Kita mau masukin dia ke kotak pajangan ini. Kan kalau di replika itu harus ada pajangannya biar bagus ya. Caranya gimana? Kita lihat. Di sini ada sudut, di sini ada sisi samping yang tadi anak-anak sudah sebutkan. Ini ada sisi depan ya. Berarti kalau ini siapa nih? Miring. Oke. Sebelum itu yang bisa kita cari adalah apa? Kita bisa mencari setengah panjang alas dari panjang alas ini.
7 cm. Kira-kira. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajarannya hari ini. Kurang lebihnya